Kamu, berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Makasih banyak buat waktunya. Pernah nggak sih kalian ada di posisi bingung antara mau nolak atau enggak? Kadang-kadang kita suka nggak enak hati kalau harus nolak. Ujung-ujungnya kita jadi nyeselnya di akhir. Dulu waktu kuliah aku inget banget pernah teman-teman ngajakin aku buat nongkrong di kafe. Padahal aku tahu banget bulan itu budget aku udah ngepres banget. Karena nggak enak nolak, akhirnya ya aku nurut aja. Hasilnya ya nyesel lah. Aku beli kopi yang mungkin harganya setara dengan 3 kali kalau aku makan saat itu. Karena saat itu aku takut ditinggalin teman, aku takut nolak, aku takut jadi nggak enakan sama orang-orang. Aku tuh dulu jadi salah satu orang yang selalu pengen bikin semua orang jadi seneng, jadi bahagia, jadi happy. Yang aku lakukan adalah sering banget aku iyain apa aja yang diminta sama orang. Gara-gara kebiasaan ini, banyak kesempatan bagus yang akhirnya aku lewatin. Aku harus belajar untuk tegas dan berani bilang tidak. Aku sih sadar akhir-akhir ini bahwa kita tuh sekarang hidup di dunia yang benar-benar cepat sekali berputarnya. Kayaknya pace-nya tuh nggak bisa nunggu, jadi nggak bisa nikmatin hidup ya. Rasanya kayak ada tuntutan, rutinitas yang ngebuat kita rasanya kayak harus buru-buru, semua harus serba cepat, semua harus serba lari. Makanya penting banget teman-teman buat kita punya batasan pribadi. Jadi kita bisa tetap seimbang dan nggak kewalahan sama semua tuntutan itu. Salah satu hal yang penting banget adalah menghargai kebutuhan pribadi kita sendiri. Kita tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Kita sebenarnya happy-nya karena apa sih? Kita tuh nggak bisa terus-terusan ngeladenin orang lain, sementara kepentingan kita sendiri terbengkalai. Dan sedihnya kadang kita juga nggak tahu kita tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Mungkin nggak enak di awal, tapi percaya deh, jauh lebih nggak enak kalau akhirnya kita merasa diabaikan atau kehilangan diri kita sendiri. Nggak usah takut ngambil kendali atas hidup kita sendiri. Kita punya hak buat ngatur arah, buat ngatur kemana kita mau menuju. Caranya bagaimana itu pun terserah kita. Dan ngambil keputusan yang ngebantu kita buat mencapai tujuan. Nggak semua ekspektasi orang lain harus kita penuhin. Kita bisa jadi loh pahlawan buat diri kita sendiri. Jadi ngomong-ngomong soal penolakan nih, kenapa sih penting banget buat kita belajar bilang enggak, belajar ngomong tidak. Kita kadang-kadang suka takut nolak ya, karena khawatir bakal bikin orang lain kecewa atau marah. Tapi yang perlu kita ingat adalah kebahagiaan kita sendiri itu juga penting banget. Dan ini yang sedihnya adalah hal terakhir yang kita ingat atau hal terakhir yang menjadi prioritas kita. Nolak itu bukan berarti egois, hey. Tapi lebih ke bentuk pertahanan diri kita. Gimana kita kemudian menjaga energi yang tersisa buat diri kita. Setiap kali habis nolak sesuatu, biasanya akan muncul perasaan bersalah. Aku sih tahu banget rasanya karena I've been there, I've done that. Sebenarnya apa sih yang bikin kita ngerasa bersalah? Terutama pas kita lagi nolak sesuatu. Menurutku, pertama tuh, satu, karena rasa nggak enakan kita terhadap orang lain. Misalnya, rekan kerja kita di kantor minta tolong, tolong dong Dit, bantuin gue nih. Misalnya, bantu ngeprintin. Sebenarnya itu bukan job desk kita. Yang seharusnya jam itu kita bisa buat ngerjain tugas lain. Tapi akhirnya karena kita nggak enakan, akhirnya yaudah deh sini gue bantuin. Kita khawatir kalau dengan nolak, kita malah bikin dia ngerasa kecewa. Malah bikin dia merasa diabaikan. Nah ini nih, salah satu alasan kenapa rasa bersalah itu bisa muncul saat kita mau nolak sesuatu. Penting banget buat kita untuk selalu ingat bahwa nggak selalu kita yang harus ngebantu atau nurutin semua permintaan. Membantu tuh boleh banget. Bahkan kalau memang kita punya space atau kita punya ruang buat ngebantu, ya kenapa enggak? Tapi yang penting banget juga adalah kita juga harus tahu mana sih yang perlu kita prioritasin. Kemudian yang kedua, biasanya takut akan konsekuensi. Konsekuensi kayak gimana? Pas kita lagi mau nolak, tapi udah kebayang nih semua kemungkinan konsekuensinya. Ntar dia malah jauhin aku. Ntar dia malah milih teman lain buat nemenin dia misalnya ke acara itu misalnya. Ntar dia malah anggap aku pelit dan semua ketakutan-ketakutan yang sebenarnya hanya ada di pikiran kita. Ini nih yang bikin kita makin ngerasa bersalah, yang bikin kita jadi ngerasa cemas kalau kita tidak mengiyakan terhadap permintaan dari teman kita. Apakah kita harus rela ngorbanin diri kita sendiri cuma buat hindarin kemungkinan masalah? Nggak juga kan? Dan yang terakhir, ini biasanya karena takut ngecewain orang lain. Apalagi kalau kita yang paling bisa diandelin. Kita sih serba bisa. Kita sih serba kalau ditelepon pasti ngangkat. Kita sih serba kalau yang di WhatsApp mau diajak curhat pasti bales. Kita pengen semua orang seneng, tapi sampai mana sih kita harus ngalah? Sampai mana sih batasan untuk kita bilang enggak? Sementara kita sendiri nggak nyaman. Misalnya kayak kemarin,
Aku diajakin temanku makan malam, tapi gila batuknya parah banget. Kemudian aku jadi nggak enak nolak. Tapi untung teman aku ini sangat bijaksana. Dia bilang, kalau dengar dari suara lo batuk-batuk, kayaknya mendingan kita nggak usah dulu deh ketemu. Lo mendingan sembuhin diri dulu. Tapi kalau zaman dulu, yang gue lakukan tuh, ya udah nggak apa-apa, gue oke kok bro, gue bisa gitu. Akhirnya gue paksain, seneng sih, seru sih, tapi abis itu burn out man, capek banget. Terus abis itu kayak tubuh gue tuh kayak protes gitu. Gila, kita udah capek, kita udah sakit begini, lo maksain gitu. Yang ada, maksain diri kita sendiri. Sementara kitanya nggak nyaman. Kita juga punya hak kok buat jaga perasaan dan kepentingan kita. Nah, oke. Jadi gimana nih? Yang harus kita lakukan, gimana cara mengatasi rasa bersalah ini? Biar kita berani bilang enggak. Pertama adalah kita harus ngakuin kalau kita juga manusia. Kita bukan si serba bisa, kita bukan Superman, dan nggak selalu bisa bikin semua orang seneng. Penting ya. Dan yang kedua, kita perlu coba cari tahu dari mana sih rasa bersalah kita ini, dari mana sih rasa ketakutan kalau kita bilang enggak terhadap orang lain ini. Apakah kita takut ditinggalin? Ketakutan kita apakah berangkat dari kita nggak bisa merasa sendirian sehingga kita takut orang lain ninggalin kalau kita bilang enggak ke mereka? Atau kita takut orang lain jadi menilai diri kita yang lemah, nggak available, nggak setia kawan? Atau malah kita yang sebenarnya terlalu keras sama diri kita sendiri. Nah, selain itu, kita juga perlu belajar untuk ngizinin diri kita bilang enggak atau tidak. Emang sih, ini kayaknya gampang banget bro buat diomongin, tapi susahnya bukan main buat dijalanin. Jangan takut dengan reaksi orang lain, karena kebahagiaan kita juga sama pentingnya kan. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara nemuin dan mengenali prioritas diri kita? Pertama-tama, nih, kita perlu ngasih izin buat diri kita sendiri buat refleksi. Bukan pijat refleksi ya, tapi merefleksi diri kita sendiri dan jujur sama diri sendiri. Aduh, lagi capek banget. Gue tuh sebenarnya butuhnya apa ya? Gue tuh sebenarnya sukanya apa ya? Gue tuh sebenarnya harus apa ya? Coba teman-teman alokasiin waktu buat mikirin aktivitas apa sih yang bikin kita seneng? Aktivitas apa sih yang bikin kita jadi positif lagi? Kita jadi back on track, kita jadi diri kita sendiri. Dan kita bisa ngerasa, yeay, berhasil. Yeay, gue bisa optimalisasi jam untuk gue istirahat misalnya. Ini bisa aja kalian mainin hobi. Hobi apa aja? Kemudian bisa baca, bisa dengerin musik, bisa hal yang mengasah kreativitas, atau mungkin bisa bergabung dengan tim rebahan. Kemarin saya baru bahas sama teman saya, sahabat saya Dewi Lestari. Kita bahas kayaknya kita harus buka kelas deh. Bagaimana cara melamun. Karena kayaknya sekarang banyak banget distraksi yang ada di diri kita. Mau misalnya ngelihat HP, tiba-tiba ada notifikasi dari A, B, C, D, E yang kemudian membuat pikiran jadi bercabang. Jadi kayaknya untuk melamun ini penting banget ya, agar kita bisa memberikan waktu untuk diri kita memanfaatkan sisa-sisa energi dan mengumpulkan tenaga yang masih ada. Kita coba ngertiin apa yang jadi nilai penting buat kita. Apa sih yang benar-benar bisa kita hargain dalam hidup? Apakah itu soal tumbuh jadi pribadi yang lebih baik? Atau membina hubungan yang bisa bikin hidup lebih berarti? Kontribusi buat komunitas, atau meraih sukses profesional. Dan nantinya nilai-nilai ini bakal bantu kita bikin keputusan yang lebih sesuai sama tujuan dan cita-cita kita. Saatnya teman-teman buat mengenali lagi, tujuannya apa sih? Tujuan lo apa sih? Jangan sampai hal-hal yang sekiranya adalah menghambat diri kita untuk jalan ke sana, jangan sampai itu ternyata menjadi prioritas yang lebih besar. Nah, kalau udah tahu apa yang benar-benar kita peduliin, nolak permintaan yang nggak nyambung sama prioritas kita jadi lebih gampang. Ini bukan berarti kita jadi egois ya, tapi malah bikin hidup kita jadi lebih terstruktur dan lebih fokus. Kita jadi bisa milih tugas dan komitmen dengan lebih bijak. Dengan jelasnya prioritas, kita lebih pintar milih mana yang penting dan nggak penting, atau mana yang sekarang jadi prioritas, mana yang kira-kira besok bisa jadi nomor satu. Kita nggak harus selalu sempurna, tapi yang penting adalah kita harus selalu tumbuh dan terus belajar. Karena bilang tidak bukan berarti kita egois, tapi karena kita tahu batas dan peduli sama diri kita sendiri. Ini entah aku pernah baca di mana, tapi kata-kata ini membekas banget buat aku. Ketika aku belajar bilang tidak, sebenarnya aku lagi ngasih tanda iya buat diriku sendiri. Jadi setiap kali kita berani menaruh diri dan kebutuhan kita lebih dulu, sebenarnya teman-teman, kita lagi buka pintu kita buat peluang-peluang yang baru, peluang-peluang yang mungkin akan mempercepat kita sampai ke tujuan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Yuk kita jadikan setiap tidak yang kita ucapkan sebagai langkah maju ke arah keseimbangan dan kebahagiaan. Kita adalah sahabat terbaik buat diri kita sendiri dan kita berhak banget buat jalani hidup sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa kamu bisa berbagi cerita
ceritamu di kolom komentar di bawah. Aku juga pengen denger bagaimana challenge kamu mengatasi untuk bilang kata tidak di komunitas kamu. Biar nggak ketinggalan obrolan aku, kamu bisa subscribe dan kita akan sharing lebih banyak lagi nanti selanjutnya di Monoloh. Aku Didit Maulana, stay tune terus karena aku nggak sabar buat berbagi cerita dan obrolan seru ke kalian. Makasih banyak buat waktunya.